Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Afkarina, NIM T 2018-6129. Well, kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang madhab-madhab fikih beserta tokoh-tokohnya. Nah, apa maksud dari madhab itu sendiri? Nah, madhab ialah secara bahasa madhab ialah pergi atau jalan. Nah, sedangkan menurut istilah ialah sejumlah fatwa yang didapat oleh seorang alim ulama besar yang mana di dalamnya menjelaskan tentang urusan agama, baik ibadah maupun lainnya, seperti itu. Nah, pada hakikatnya madhab itu sendiri ialah suatu aliran atau pemahaman tertentu terhadap Al-Quran dan Sunnah serta sifatnya tidak mengikat, seperti itu. Macam-macam mazhab meliputi tauhid atau ibadah, hukum politik, hukum muamalah, seperti itu. Nah, di sini apa sih yang menjadi penyebab utama terjadinya adanya madhab fikih tersebut? Nah, di sini yang pertama ialah terjadinya banyaknya aliran. Nah, yang mana memiliki perbedaan pendapat masing-masing, seperti itu. Jadi para ulama itu memiliki pendapat yang masing-masing sehingga memiliki pemahaman yang berbeda-beda pula, seperti itu. Nah, yang kedua ialah perbedaan standar kualitas dalil yang digunakan. Jadi dalilnya yang mereka gunakan ialah memiliki standar kualitas tersendiri, seperti itu. Dan yang ketiga ialah perbedaan tempat di mana mujtahid hidup. Jadi saat terjadinya masalah, nah di situ mujtahid memiliki inisial atau pemikiran yang sesuai dengan permasalahan yang ada, seperti itu. Dan yang terakhir ialah perbedaan waktu. Jadi di sini dengan adanya perbedaan waktu itu dapat memengaruhi tentang madhab itu sendiri, seperti itu. Nah, dan yang kedua ialah saya akan menjelaskan yang ketiga saya akan menjelaskan tokoh-tokoh yang menjadi madhab fikih tersebut, seperti itu. Nah, yang pertama ialah madhab Hanafi. Nah, siapakah beliau? Madhab Hanafi ialah didirikan oleh Imam Abu Hanifah, yang mana beliau lahir di Kufah tahun 80 Hijriah atau 699 Masehi. Nah, beliau wafat di Baghdad pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi, seperti itu. Nah, beliau ini terkenal sebagai ketua kelompok ahli pikir atau ahli ra'yi. Nah, sejak kecil nama beliau adalah Nu'man bin Thabit bin Zuta At-Taimi. Nah, Al-Kufi. Jadi ayah beliau ini merupakan keturunan Persia, Kabul Afghanistan, yang telah menetapkan di Kufah. Gelar Abu Hanifah ini diberikan karena di antara putranya ada yang bernama Hanifah, seperti itu. Dalam riwayat lain, gelar Abu Hanifah diberikan karena beliau erat dan dekatnya berteman dengan tinta. Hanifah menurut bahasa Irak memiliki makna yakni tinta. Jadi kenapa Imam Hanifah atau Abu Hanifah disebut dengan tinta? Karena beliau ini ahli menulis atau suka mengarang tulisan, seperti itu. Tapi bukan tulisan yang hanya mereka tahu, tapi apa yang telah beliau pelajari, seperti itu. Sehingga mendapatkan suatu aliran pemahaman yang sampai sekarang tetap menyebar bagi seluruh umat Islam di seluruh penjuru dunia, seperti itu. Nah, di sini penyebaran dan perkembangan madhab Hanifah atau madhab Hanafi. Nah, yang pertama ialah pengetahuan Imam Abu Hanifah terhadap ilmu hadis. Nah, di sini mampu menyaingi perawi-perawi lain. Itu dibuktikan
dari kumpulan hadis dalam buku Musnad Abu Hanifah, karangannya beliau sendiri. Sehingga meskipun karya-karya beliau telah banyak dikodifikasikan atau telah dibukukan oleh kalangan muridnya, tetapi hal itu tidak berpengaruh sama sekali. Kayak gitu. Karya-karya tersebut sangat memiliki pengaruh besar dalam penyebaran Islam atau perkembangan agama Islam di Irak. Namun madhab Hanafi sekarang mulai berkembang di negara Afghanistan, Pakistan, India, Turki, Mesir, Asia Tengah, serta Amerika lain, dan Brazil juga. Nah, yang kedua ialah tokoh madhab Maliki. Yang mana madhab Maliki di sini Imam Maliki bin Anas bin Amir al-Asabi. Nah, beliau ini mendapatkan gelar Abu Abdillah, yaitu tokoh pemimpin penduduk Madinah dan Amir al-Mu'min. Nah, di bidang hadis nabawi, beberapa imam besar memuliakan Imam Malik seperti Imam Syafi'i yang menganggapnya sebagai hidayatullah, hujjatullah. Nah, seperti Ibnu Hibban menganggapnya sebagai pelopor fuqaha di kota Madinah dalam bidang ilmu fikih. Jadi beliau ini sangat ahli dalam ilmu fikih sampai disebut dengan ahli fuqaha seperti itu. Nah, Imam Malik bin Anas lahir di suatu tempat yang mana bernama Zulmarwah. Nah, yaitu di sebelah utara kota Madinah. Kemudian tinggal di Al-Aqi, lahir di zaman pemerintahan Al-Walid bin Abdul Malik, nah Al-Umawi, dan meninggal pada masa Harun. Jadi beliau ini wafat pada masa Harun al-Rasyid di masa pemerintahan Abbasiyah, seperti itu ya. Nah, dari segi umur, Imam Malik dianggap sebagai imam madhab kedua dari 4 imam madhab lainnya, karena beliau lahir 13 tahun setelah wafatnya Imam Hanafi. Jadi Imam Maliki ini lahir 13 tahun setelah wafatnya Imam Hanafi, seperti itu. Nah, di sini meskipun Imam Malik memiliki kecerdasan yang luar biasa, beliau tetap berhati-hati dalam mengambil hadis-hadis. Nah, kenapa beliau berhati-hati dalam mengambil hadis? Karena yang akan dia rancang bukan hanya sekadar buku ataupun novel, tapi ini adalah aliran atau suatu pahaman yang akan dikembangkan di agama Islam atau untuk perkembangan agama Islam di seluruh dunia. Jadi beliau ini sangat berhati-hati dalam menulis karangannya seperti itu atau kitabnya seperti itu. Nah, di sini beliau sangat berhati-hati dalam mengambil hadis Rasulullah yang membuat beliau dikenal sebagai seorang imam atau ilmu hadis yang sanadnya termasuk terbaik dan sangat benar, seperti itu. Pengakuan terhadap keilmuan Imam Malik tidak hanya karena kehati-hatian beliau dalam mengambil hadis, melainkan juga karena sifat adil, kuat ingatan, serta cermat dalam memilih pembawaan hadis atau rawi, seperti itu. Nah, singkatnya Imam Malik ini tidak diragukan dalam hal ini. Maksudnya gimana, Tak? Nah, maksudnya Imam Malik ini udah ahli sekali dalam bidang ilmu fikih dan ilmu hadisnya, dan juga sanadnya itu sudah sangat rinci sampai ke Nabi, seperti itu. Adab keilmuan yang menjadi contoh bagi ulama hadis lainnya adalah sebisa mungkin beliau selalu dalam keadaan suci ketika membacakan atau menyampaikan hadis-hadis Rasulullah, seperti itu. Jadi ketika beliau menyampaikan hadis Rasulullah, beliau itu berwudu dulu atau dalam keadaan suci, kayak gitu. Nah, di sini suatu hal yang beliau lakukan sebagai sebuah penghormatan kepada hadis Nabi, terutama ketika menyampaikan atau mengajarkan hadis, disertai dengan cara yang paling istimewa. Kenapa beliau menyampaikan dengan cara istimewa dan dengan keadaan suci? Karena agar orang yang ingin belajar hadis itu bisa dengan secara mudah mengetahui ilmunya, seperti itu. Nah,
Yang ketiga ialah madhab Syafi'i, seperti itu. Nah, di sini madhab Syafi'i ialah dalam awal masa hidupnya Imam Syafi'i bergaul dengan suku Quraisy. Nah, suku yang membuat beliau memiliki banyak perkembangan terhadap kemajuan keilmuannya, seperti dalam berbahasa dan bersyair Arab yang dapat melancarkan Imam Syafi'i dalam memahami Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, Imam Syafi'i lahir di Gaza, yaitu di wilayah negara Palestina pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi. Nah, bertepatan dengan tahun wafatnya Imam Hanifah. Jadi beliau ini lahirnya bertepatan dengan wafatnya Imam Abu Hanifah. Sejak kecil, beliau telah terkenal memiliki sifat dan pemikiran yang sangat luar biasa, di mana pada usia 9 tahun beliau telah menghafal Al-Quran, dan di usia 11 tahun telah menghafal dan memahami kitab Al-Mutawwa. Nah, karangan Imam Malik bin Anas yang mana beranjak pada usia 15 tahun. Dan beliau ini dikenal sebagai anak yang mahir dalam berbahasa Arab. Berarti beliau Imam Syafi'i ini pintar dalam segi bahasa Arab, kesastraan, prosa serta puisinya, seperti itu ya. Nah, di sini penyebaran dan perkembangan mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i adalah seorang mujtahid yang mana memiliki banyak pengalaman mengenai ilmu pengetahuan dalam bidangnya. Imam Syafi'i ini paling pinter, bukan paling pinter, maksudnya sangat paham atau sangat mengetahui tentang ilmu fikih di Irak, di Hejaz, dan kemudian di Mesir, seperti itu. Nah, mazhab Syafi'i itu terletak di antara dua paham. Nah, di sini akan saya jelaskan ya. Jadi Imam Syafi'i ini terkenal ilmu fikihnya di Irak, di Hejaz, dan kemudian di Mesir. Nah, mazhab Syafi'i itu terletak di antara dua paham yang berlainan, yaitu mazhab Hanifah yang banyak difikirkan oleh akal, dan yang kedua oleh Imam Maliki. Nah, yang beliau ini menggunakan nas, seperti itu. Mazhab Syafi'i di Irak biasanya dinamakan mazhab Qadim atau lama, yang terdahulu, seperti itu. Dan mazhab Syafi'i di Mesir biasa disebut dengan mazhab Jadid atau mazhab yang baru, seperti itu ya. Nah, dan yang terakhir ialah mazhab Hambali. Nah, mazhab Hambali ini adalah salah satu mazhab yang banyak diikuti oleh manusia yang masih eksis hingga saat ini. Tokoh pendirinya bernama Imam Ahmad bin Hambal. Ahmad bin Hambal lahir di Baghdad pada bulan Rabiul Awal tahun 164 Hijriah. Pada nasabnya ia bernama Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal dari kalangan Bani Syaiban. Jadi beliau ini kalangannya Bani Syaiban ya, salah satu kabilah di Arab. Nama Ahmad bin Hambal ini disandarkan pada kakeknya. Nah, sebagaimana dicatat Ad-Dawahani dalam kitab Syiar Al-A'lam An-Nubala, ayahnya adalah seorang pemimpin militer di Khurasan. Saat masih kanak-kanak, Ahmad bin Hambal ditinggal wafat oleh ayahnya. Jadi beliau ini ditinggal wafat oleh ayahnya, seperti itu pada saat beliau masih kecil. Nah, di sini kenapa ayahnya wafat? Ayahnya wafat pada saat gugur dalam pertempuran melawan Bizantium. Nah, jadi teman-teman bisa lihat sendiri apa sih peperangan Bizantium tersebut ya di Google atau searching atau di makalah atau di buku apa aja, seperti itu ya. Sedangkan kakeknya Hambal adalah seorang gubernur pada masa dinasti Umayyah. Jadi kakeknya Ibnu Hambal ini adalah seorang gubernur. Jadi emang beliau ini termasuk orang yang dari kalangan orang yang
emang sudah paham tentang agama seperti itu. Banyak ulama menyebut bahwa Imam Ahmad ini berkutat mencari ilmu di Baghdad dan sekitarnya sampai usia 19 tahun. Setelah menghafal Al-Quran di usia balia, ia mulai mengumpulkan hadis yang mana mendalami fikih sejak umur 15 tahun. Nah, setelah masa-masa di Baghdad, ia berkelana ke banyak daerah untuk belajar bahasa Arab atau belajar ilmu fikih dan ilmu hadis seperti itu. Seperti di Kufah, Basrah, Makkah, Madinah, Yaman dan Syam. Guna untuk berkelana kepada guru-guru yang udah mempunyai ilmu yang sangat luar biasa seperti itu. Nah, jadi menurut saya itu penjelasan tentang madhab serta mengapa kok bisa di agama Islam itu terdapat banyak perbedaan madhab serta tokoh-tokohnya. Nah, jadi teman-teman bisa ditarik kesimpulan bahwasanya di sini ada 4 madhab. Yang pertama madhab Hanifah, yang kedua madhab Maliki, yang ketiga Syafi'i, dan yang keempat ini madhab Hambali. Tapi yang sering yang banyak direalisasikan atau banyak yang ada di kalangan masyarakat adalah madhab Syafi'iyah seperti itu. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dari baik itu tingkah laku atau ucapan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.